Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran PPKN pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan melalui PowerPoint tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Nah, pada materi ini kalian akan melanjutkan, yaitu tentang bagaimana substansi hak asasi dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila beserta kasus-kasus pelanggaran hak asasi dan pencegahannya bagaimana. Oke, kita lanjutkan ke media pembelajaran PowerPoint-nya. Silahkan, selamat menyimak, tetap semangat. Bab 1, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Kita masih melanjutkan materi pada bab 1 ini. Next. Ada 4 pokok subbab pada materi bab 1 ini. Yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama. Dan yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, upaya penegakan atau pencegahan hak asasi manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ketiga subbab tersebut. Karena subbab yang ke-1 sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Next. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Tentunya, hak dan kewajiban asasi manusia sudah diatur di dalam Pancasila, yang merupakan nilai dasar yang tercantum di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalam sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum tanpa dibeda-bedakan, kemudian memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Ya, jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di mana menurut sila ketiga ini, setiap warga negara harus mempunyai sikap rela berkorban atau sikap saling gotong royong satu sama lain. Sila yang keempat dicerminkan atau yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Salah satunya adalah dengan bermusyawarah ataupun dengan kegiatan pemilihan umum. Kemudian semua warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian sila yang kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Sesuai dengan bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita punya hak jaminan secara adil, secara merata untuk dilindungi, salah satunya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah kelima isi sila pertama yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Next. Selanjutnya kita pada subbab ketiga, ya, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tentunya ada apa penyebab pelanggaran hak tersebut? Ya, kemudian di sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, pelanggaran HAM masa lalu dan yang setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi, kasus-kasus pelanggaran HAM ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Next. Penyebab pelanggaran HAM. Tadi terdiri dari dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu faktor yang datang dari diri sendiri atau diri orang itu sendiri, muncul karena adanya sikap egois, tidak toleran, ya, atau tidak ada toleransi, kemudian rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Tidak sedikit manusia tidak sadar terhadap hak asasi manusia.
Yang kedua adalah faktor eksternal. Ini faktor yang datang dari luar atau dari lingkungan. Salah satunya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, atau bahkan karena kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Ya, jadi penyebab pelanggaran HAM bisa disebabkan oleh kedua faktor tersebut. Kemudian kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme pengadilan HAM. Jika termasuk pelanggaran berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi segala bentuk pelanggaran HAM itu diadili melalui mekanisme pengadilan hak asasi manusia. Nah, kemudian contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia sebetulnya sangat banyak. Hanya di sini Ibu akan menjelaskan hanya menjelaskan 4 contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini belum tuntas penanganannya atau tuntas kasusnya. Ya, mari kita lihat atau kita simak apa saja kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Yang pertama adalah tragedi Tanjung Priuk. Ini terjadi sekitar 36 tahun yang lalu, tepatnya 12 September ya 1984. Tentunya kalian pernah mendengar sebelumnya kasus-kasus hak asasi manusia, salah satunya tragedi Tanjung Priuk. Sedikit Ibu akan menjelaskan, peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa ini dipicu oleh masalah syara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara terpaksa. Selanjutnya adalah Trisakti ya, kasus atau tragedi Trisakti 12 Mei tahun 1998 ini terjadi karena para mahasiswa berdemo dan karena pada saat itu krisis ekonomi terjadi di negara Indonesia dan berdampak pada krisis finansial Asia. Maka dari itu, kerusuhan merebak pada sekitar tanggal 13-15 Mei 1998, terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan. Nah, tentunya tragedi ini menimbulkan banyak korban jiwa. Ya, makanya dikenal sebagai tragedi Trisakti ya. Beberapa mahasiswa menjadi korban. Selanjutnya, kasus yang ketiga adalah korban penculikan aktivis. Ya, sampai saat ini kurang lebih ada sekitar 12 aktivis yang belum kembali atau belum ditemukan ya. Silakan bisa kalian baca atau lihat nama-nama aktivis ini yang belum kembali atau belum ditemukan dari sekitar tahun 98 ketika masa krisis ekonomi sampai sekarang belum ditemukan ya, 2019 kemarin dan sampai sekarang belum ditemukan. Kemudian kasus Marsinah. Nah, ini beliau adalah pejuang buruh dari Nganjuk. Marsinah adalah seorang buruh pabrik PT CPS. Marsinah aktif dalam unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib para buruh. Selang beberapa hari setelah unjuk rasa, Marsinah ditemukan meninggal dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan. Peristiwa ini diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Nah, demikian keempat salah satu contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita. Nah, tentunya sekarang poin D, bagaimana upaya kita untuk menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, upaya atau penegakan dengan cara preventif dengan membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dan Pengadilan HAM. Kemudian penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat, Komisi Nasional atau Komnas HAM. Didirikannya Komnas HAM, salah satu fungsinya adalah untuk mengkaji, meneliti, melakukan penyuluhan dan pemantauan serta mediasi. Tujuannya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Selain Komnas HAM, didirikan pula juga Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tugasnya yaitu melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, ya, atau masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah. Tujuannya yaitu memberikan jaminan terhadap hak anak, supaya anak-anak di negara kita terlindungi, ya, tidak ada perlakuan kasar ataupun kekerasan baik dari orang tua maupun dari orang-orang di sekitarnya.
Selanjutnya adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, tujuannya menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan. Salah satunya supaya tidak ada terjadi lagi tindak-tindakan KDRT ya dan lain sebagainya. Kementerian Hukum dan HAM. Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Nah, demikian salah satu bentuk penegakan HAM ya dengan dibentuknya lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, upaya penindakan atau represif yaitu dengan pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat, menerima pengaduan korban, menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan, tentunya pencarian data dan informasi pelanggaran HAM, menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli. Nah, yang selanjutnya, terhadap korban pelanggaran HAM, pemerintah tentunya harus memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan juga hak rehabilitasi. Nah, itu salah satu penegakan. Nah, sekarang bagaimana upaya penanganan kasus pelanggaran HAM? Nah, upaya penegakan atau pencegahan pelanggaran HAM dapat melalui penegakan supremasi hukum atau menegakkan hukum di atas segala-galanya dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM, baik melalui lembaga formal, sekolah, maupun lembaga non-formal, kegiatan keagamaan atau kursus-kursus, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan tentunya meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok ataupun golongan. Ya. Nah, kemudian tentunya dengan kita sudah tahu bagaimana mencegah atau menegakkan hak asasi manusia, tentunya akhirnya kita harus bisa membangun harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, dengan kita meredam sikap egois, maka akan meminimalisir untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, atau bisa juga kita mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena sudah sempatasnya kita dapat mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Nah, demikian penjelasan materi pada bab 1 sampai dengan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Jika kurang dipahami atau kurang jelas, bisa ditanyakan di forum Google Classroom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyimak video pembelajaran tersebut, semoga kalian dapat memahaminya dan lanjutkan untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Tetap semangat dan semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cayo.